Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, keluarga besar GKI Smooth Klasis Medan 1. Saat ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Lentera Anugerah. Dan sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami tetap harus bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memberkati kami. Karena pada kesempatan ini Engkau berikan segala berkat yang baik untuk dapat kami terima. Tuhan, persiapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pemikiran mulut hamba-Mu ini dan dapat menyatakan berita kebenaran yang Tuhan kehendaki. Dan ajari kami, kuasai kami Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kuasai hati dan kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk paham akan kebenaran yang daripada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Demikian jauh firman Tuhan, kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hari lepas hari. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah hidup untuk berjuang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengarkan tema ini, yaitu hidup untuk berjuang, mungkin kalimat ini tidak akan pernah asing di dalam kehidupan kita semuanya. Tidak ada kesuksesan yang kita raih tanpa perjuangan, dan tidak ada keberhasilan tanpa penuh keringat dan juga air mata. Bahkan ada seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Dia pernah berkata bahwa suatu kesuksesan terdiri dari 1% kejeniusan seseorang, dan 99% itu merupakan kerja keras. Saudaraku terkasih, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison ini, dia harus melakukan percobaan sampai 1448 kali dalam usaha yang dilakukannya itu. Dia sungguh banyak kegagalan. Dia ditertawakan oleh sahabat-sahabatnya, dan mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison sebagai suatu yang sia-sia. Suatu usaha yang tidak ada artinya. Itulah yang mereka nyatakan kepada Thomas Alva Edison. Tapi di sini saudaraku yang terkasih, Thomas Alva Edison begitu tenang mengatakan bahwa dia tidak pernah gagal. Memang saya, kata Thomas, sudah melakukan banyak percobaan, tapi saya tidak akan menyerah. Inilah perkataan yang memiliki komitmen yang kuat di dalam diri Thomas Alva Edison. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat memang kenyataan yang terjadi. Barulah pada percobaan ke-1449, Thomas Alva Edison itu berhasil mengatakan apa yang diperjuangkannya. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan pada percobaan ke-1449, lampu yang dibuatnya itu berhasil menyala. Dan Thomas Alva Edison menyerah sewaktu dia melakukan penelitiannya
apa jadinya, saudaraku? Jika seandainya Thomas Alva Edison itu berpikir sampai kapanpun dia tidak akan pernah berhasil, mungkin saja dunia kita ini sampai detik ini tidak akan pernah mengenal adanya lampu pijar. Mungkin dunia akan tetap gelap tanpa ada sentuhan cahaya. Nah, dalam bacaan firman Tuhan hari ini juga berkata, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Alkitab memberikan perspektif yang berbeda tentang makna dari sebuah perjuangan hidup. Ada dikatakan di sana bahwa di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Kolam Bethesda ini memiliki 5 serambi. Jadi di serambi-serambi itu banyak berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta ada di sana, orang-orang timpang juga ada di sana, dan orang-orang lumpuh. Nah, di situ saudaraku yang terkasih, mereka itu menantikan goncangan air kolam itu. Nah, pertanyaan bagi kita, apa yang mereka lakukan di sana? Mengapa orang-orang yang sakit berkumpul di sana? Dan ternyata ada maksudnya, saudaraku. Rupanya Allah itu membuat aturan main yang luar biasa, dan akal manusia itu begitu terbatas untuk sulit memahami apa karya dan maksud Allah ini. Aturan main itu adalah, saudaraku, barang siapa terdahulu masuk di dalam kolam itu, merekalah yang mendapatkan kesembuhan. Dan mungkin kenyataan ini akan menimbulkan kebingungan dalam hati kita. Karena kalau hal itu diberlakukan bagi orang-orang yang sehat, itu tidak masalah. Tetapi hal itu diberlakukan kepada orang-orang yang sakit, itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk dipahami. Tapi itulah aturan main yang dilakukan, diberikan oleh Tuhan kita. Nah, sampai di sana, saudaraku, bisa kita lihat hasil dari penantian, perjuangan begitu panjang, seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun dia sungguh-sungguh berjuang untuk keluar dari permasalahan hidupnya. 38 tahun bukan waktu yang begitu singkat. 38 tahun dia harus mengalahkan keputusasaan hatinya. Dan 38 tahun dia harus berharap meskipun sangat kecil kemungkinannya. Dan pada akhirnya memang dia harus mendapatkan kemenangan karena perjuangannya begitu gigih. Dia tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu sampai dalam kehidupannya, dan itulah yang terjadi untuk dia terima. Ibu bapak dan saudaraku, anak-anak kami yang ada dimanapun di dalam Kristus Yesus, yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, kita harus tahu bahwa pergumulan atau kesulitan yang sedang dialami oleh orang lumpuh ini selama 38 tahun, ini sungguh relevan dalam kehidupan kita sekarang. Apalagi kita menghadapi berbagai kesulitan, khususnya pandemi COVID-19 ini. Kita sudah menjalaninya sudah berapa lama, dan hingga sekarang nampaknya itu belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Mungkin kita berkata dalam hati kita, kapan ini wabah ini berakhir, hilang dari bumi kita ini. Nah, saat kita menghadapi situasi ini, lantas apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus meratapi? Apakah kita harus menangisi nasib yang demikian malang? Saya pikir tidak, saudaraku. Tapi kita harus berjuang. Kita harus bangkit dan berharaplah akan kuasa Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Memang hidup itu harus berjuang. Hidup ini keras dan kita harus bisa menghadapinya. Hidup ini bukan
untuk menyerah kalah. Ingatlah bahwa semakin saudara berjuang, semakin kita berjuang di dalam Tuhan, maka akan semakin nyatalah kuasa Allah itu yang demikian besar untuk kita rasakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami harus menyatakan ini dengan semangat berjuang, karena Tuhan pasti memampukan kami untuk bisa menjalani dan melaluinya. Tuhan, tolonglah kami, sehingga kami tidak putus asa, tetapi kami tetap kuat untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya Allah memberkati kehidupan saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.